sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annafa baina qulubina wa aslahna bi nikmatihi amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu kadiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampun mari kabarokahan kanugrahan dan sehingga insyaallah saben menika kita sedaya sesarengan kanthi sehat. Salawat dan salam taslim dikunjung Muhammad sallallahu alaihi kita ansar syafaatipun di yaumi hadza ila yaumil. Kita lanjutkan pembahasan kita inggih menika tentang tanda-tanda hari kiamat. Inggih menika penghalalan khamr ya dan mengubah penyebutannya. Di menjelang akhir zaman menungso niku minum khamr tapi dinamai ya bukan dengan khamr tapi dengan kata lain yang sebenarnya hakikatnya yang dimakan atau yang diminum itu khamr. Apa arti khamr? Khamr itu bukan hanya berkaitan dengan minuman keras saja. Karena pada waktu Syariah atau ekspedisi Umar bin Khattab itu melalui Asia Tengah, dia menemukan rumput dan daun kalau diminum terus mendem. Rumput atau daun kalau dicicipi itu ternyata membuat mereka jadi halusinasi. Maka ini ditanyakan oleh Umar bin Khattab, maka beliau menjawab ya, bahwa al-khamr itu adalah ma khamaral aql, yaitu sesuatu yang menutupi akal. Ma khamaral aql. Jadi khamr itu dari kata khamara yang artinya apa? Menutupi. Ya, karena itu kalau menutup akal sehingga manusia hilang kesadaran, hilang kendali, maka inilah yang dinamakan sebagai khamr. Karena itu ikhwafillah azakumullah wa iyyakum, ini sabda dari Rasulullah yang didengar dari Anas bin Malik. Inna min asrati sa'ah ang turfa'al ilmu. Jadi salah satu tanda daripada hari kiamat yaitu adalah ya raful ilmu, yaitu diangkatnya ilmu. Wa yasbutal jahlu. Kemudian kebodohan itu merajalela di mana-mana. Wa yasrabal khamru. Kemudian mereka meminum minuman keras. Wa yadhara zina. Kemudian menyebar luas zina. Jadi ternyata 4 penyakit inilah yang nanti akan ya membuat kerusakan manusia pada akhir zaman. Yaitu apa? Terangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, kemudian orang meminum minuman keras, dan kemudian ya selanjutnya mereka itu gemar ya atau gampang untuk berzina. Kira-kira di TikTok, Instagram dengan bisa melihat ya orang yang gerbek selingkuhannya. Ya Banda? Atau pejabat tiba-tiba dia ya telah ngeloni ya beberapa PSK. Dan itu kemudian masuk di medsos itu dengan sangat bebas. Sehingga itu akan mengubah mindset generasi muda bahwa itu sesuatu yang mubah atau boleh-boleh saja. Nah ini kalau kemudian terjadi karena apa? Antur fa'al ilmu. Karena ilmu itu diangkat. Karena itu salah satu tanda dari husnul khotimah, yaitu kalau orang itu gemar untuk menuntut ilmu. Maka berbahagialah dengan yang kemudian bisa hadir di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Ma yajtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum ila khafatumul malaikah wa anzila alaihimus sakinah wa khasyarhumur rahmah wa dzakarallahu biman indah. Barang siapa yang berkumpul di salah satu masjid ya atau rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah atau Al-Qur'an, wa yatadarrasunahum, dan berusaha untuk mengkajinya.
ila humul malaikah, maka mereka akan dinaungi dengan sayapnya malaikat. Wa anzila alaihimus sakinah, dan mereka akan diturunkan sakinah atau rasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan membanggakan orang yang thalabul ilmi di hadapan semua makhluknya. Karena itu ikhwan fillah, kunci daripada orang tidak masuk ke dalam mudminul khamri atau nyekek ya kepada khamr, itu kalau dia kemudian thalabul ilmi dan tidak terjebak kepada kebodohan. Karena kalau sudah masuk ya minum khamr, ujung-ujungnya apa? Berzina. Kalau sudah berzina, ya maka dosanya akan besar. Coba ya, asarul zina arba'atun. Ya, kalau orang itu berzina, maka dia akan mendapatkan bekasnya itu ya pada wajah dan badannya itu ada 4. Yang pertama apa? Zahaba bahail wajah. Maka hilang cahaya iman itu di dalam wajahnya. Ya, wajah ti'ur rizki. Dan kemudian rezekinya itu akan ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uangnya berlimpah, mungkin hartanya banyak, mungkin mobilnya ya berderet-deret. Itu Pak Jenengan bisa bayangkan ya, seorang pejabat MA yang ditangkap kemarin, dalam rumahnya itu ada uang tunai 1 triliun. Berupa uang ya, rupiah dan dolar, dan juga emas beratnya cuma 51 kilogram. Jadi punya 1 kilo kira-kira ya, kira-kira wis esis ya Pak ya. Ini 51 kilo masih belum puas. Ya, dan dia sudah pensiun Mas. Ya kemarin kasusnya Richard Tanur itu Pak. Ketika dibongkar itu seperti tadi. Bayangkan dengan petani Klaten yang ketika dia dangir di pekarangannya, dia menemukan emas ya yang harganya itu 32 miliar atau setara dengan 16 kilogram emas. Yang harganya 32 miliar. Dia tahu seperti itu, tidak dipek dewe, diberikan kepada cagar alam. Kira-kira pinter pundi, petani apa pejabat MA. Ya. Bayangkan ya, petani utun itu Pak. Uang 32 miliar melok-melok yang halamannya. Kalau itu kalau menurut Islam kan boleh diambil kan? Ya, man ahya ardon ya falahu, barang siapa yang kemudian menghidupkan tanah, maka semua yang ada di tanah itu ya falahu, menjadi miliknya. Bayangkan dalam Islam kan mudah sekali ya, tapi dia kerelaan hati menyerahkan kepada pemerintah, pada cagar alam budaya. Nggak tanggung-tanggung 16 kilo. Jadi, kalau ini yang ditangkap itu 51 kilo. Karena apa? Itu tadi, kalau orang itu kemudian berzina, maka ujung-ujungnya apa? Ya dia akan kemudian diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Banyaknya penyakit, musibah pada keluarganya, berbagai macam cobaan yang tidak akan berhenti. Dan itu merupakan sepat. Tapi ada orang yang diuji Allah terus-menerus, tapi dia tetap taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang diuji oleh Allah itu termasuk ahlul afiyah. Nanti orang Islam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada yaumul qiyamah itu terbagi menjadi 2. Pertama ahlul afiyah, kedua ahlul musibah. Yang pertama kali kemudian diuji oleh Allah siapa? Ahlul musibah. Ya. Dan ketika kemudian ya diuji oleh Allah, maka jenengan harus ingat ya kepada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Barang siapa yang bersabar diberikan pahala oleh Allah bi khairi hisab. Malah subuh, wahai malaikat, hisablah orang tadi. Dan ketika dihisab, ya Allah, ternyata pahala sabarnya ini kemudian melampaui pahala daripada sholat, zakat, sedekah, haji dan umroh. Pahala sabarnya tadi. Karena apa? Ahlu musibah itu setiap harinya itu cuma sorotok, loro-loronen, obah didik, kemudian ya linu kabeh ya semua sedih-sedih
langsung mengi, kena anginnya langsung roan. Jadi semua hidupnya serba tidak enak belas. Itu namanya ahlu musibah. Tapi dia tetap sabar, tetap taat, tetap berakhlak baik. Tetap dia itu kemudian berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Kata Allah, "Uquhum bisalasi." Maka berikan pada orang tadi 3 hal. Apa? Khairan mangzilatan. Ya. Khairan itu apa? Kebaikan. Mangzilah itu apa? Yaitu adalah tingkatan daripada surga. Kemudian al-jannah itu apa? Yaitu adalah ya surga itu sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin ketika diberikan mangzilah atau tempat tertinggi di surga, itu ternyata tingginya luar biasa sekali. Dan ketika ahlul afiyah itu kemudian melihat tingginya sampai jangak-jangak tadi, dia mengatakan, ya Allah, ya kalau aku tahu begini orang yang sabar ahlu musibah mendapatkan pahala yang paling tinggi, ya Allah farji'na na'mal sholihan. Balikno aku di dunia saja. Biarlah aku kemudian mengalami siksaan dengan dipotong dagingku itu menjadi kecil-kecil sekali. Maka aku akan rela kalau kemudian diberikan surga yang tingkatannya sangat tinggi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau kemudian ya kita melihat banyak sekali ya berkaitan dengan khamr tadi, khamr itu luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah 219 itu dikatakan yas'alunaka 'anil khamr. Dan mereka bertanya tentang khamr. Qul fihima ismun kabir. Sesungguhnya di dalamnya itu ada dosa besar. Wa naf'ihima, dan kemudian juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi apa? Dosanya, mudaratnya, keburukannya lebih baik, lebih banyak daripada manfaatnya. Karena itu wong Jawa itu nek ngombe sak sloki itu tondrone pripun, Mbak? Dikalingan mboten bahasa Jawa. Tondrone wong minum tuak. Ya. Eko Patmosari. Nek sak sloki kan eko lho, satu. Nek ngombe sak sloki ya, Eko Patmosari. Patmo itu apa? Kembang. Sari itu apa? Yaitu pati sarinya. Jadi kalau orang itu minum sak sloki, rasanya enak tenan. Ya. Kalau sudah ya minum 1 slok. Kalau minum 2, Dwi Amartani. Amartani itu apa? Dia kemudian andap asal. Ngombe 2 sloki dia mulai munduk-munduk. Ya. Munduk-munduk itu apa? Dia kelihatannya mulai ya geliang-geliang itu mbek wong jadi sungkanan. Itu kalau Dwi Amartani. Nah, kalau ketiga, 3 sloki. Tri, yang apa tri ini? Namanya Tri Kawulo Busono. Jadi nek wis 3 sloki itu terus ya klambine diuculi. Tri Kawulo Busono. Maka dia kemudian akan ucul klambi karena apa? Sumuk. Wis andap asar, panas, bunga-bunga akhirnya apa? Sumuk. Nek catur, nek patang sloki napa? Catur wanara rukem. Wanara niku napa? Kethek. Rukem itu apa? Buah rukem yang disukai kethek. Begitu kemudian ada buah rukem, kethek rumpok hutannya, pating cemluit itu. Jadi kalau orang itu ngombe ya 4 sloki itu kaya kethek. Meri-meri ndak karuan, rawuh dan buah nyodoki koncone ya kanan kiri dan sebagainya. Kalau minum 4 sloki. Kalau minum 5 sloki, bukan Pak Ponco yang di luar itu bukan ya. Ya. Ponco suro panggah. Suro itu buta, panggah itu apa? Ya panggah buta begini. Ya, akhirnya apa? Pertantang pertendeng, nantangi sapa itu kalau 5 sloki. Kalau 6 sloki, ini pelajaran bahasa Jawa sekalian. Ya, ben jenengan iso ngajari apa anak-anak
wong lali. Sat guna weweka. Sat guna weweka, yaitu adalah sat itu 6, kalau 6 sloki apa guna weweka, menjadi waspada. Ya, menjadi paranoid, parno ya. Apa-apa kemudian disadoli, curiga. Sehingga kalau orang itu milik ini bisa dibaca. Oh ya, seorang artis sinetron yang ditusuk itu ya oleh tonggone sendiri yang jaraknya cuma 200 meter, marah ya karena ya, tukaran masa lalu ketika mendem wali kabeh deh. Isinya cuma guna weweko, DL liwat, elingan masa lalunya langsung ditusuk. Karena apa? Mendem. Kalau sudah 7 sloki, terus gimana? 7 ini apa? Sabto. Sabto kukilo warso. Kukilo itu apa? Kukilo, ibu bener tadi. Nah ibu biasanya wapal kukilo. Kukilo itu manuk. Ya. Sabto kukilo warso. Jadi manuk sing katisen, warso itu udan. Jadi manuk sing udanan piye? Jadi kalau orang itu sudah pitung sloki itu kayak manuk sing jedide. Kalau sudah ke-8, asto kacoro-coro. Asto itu 8, ya 8 sloki, kacoro-coro itu apa? Itu ngomong tok ngalor ngidul ngetan. Akhirnya nek 9 sloki, maka dia akan jatuh kepada wagrolopo. Nowo wagrolopo. Nowo itu sangang sloki, wagro itu macan oreng, lopo itu apa? Lumpuh. Jadi kaya macan, nek jek kaya macan lumpuh jek ngombe sampai 10, kira-kira napa nek 10? Dosa buta mati. Kalau 10 sloki ya ketoke Suropangga, ya, petantang-petenteng, akibatnya apa? Buta itu tandane wong mendem Bapak Ibu. Karena dulu 2010 itu ketika kemudian ada yang berpesta pora, meminum minuman keras itu enggak perlu 10 sloki, 2-3 sloki langsung mati, Pak. Karena yang diminum bukan etanol, tapi apa? Metanol alias spiritus. Jadi minum spiritus 2010 dulu loh ya, yang dipasok di setiap RT RW itu, kemudian diminum, banyak yang kemudian jebol ya lambungnya, itu karena apa? Karena yang diminum bukan etanol, tetapi adalah metanol alias spiritus. Spiritus itu untuk melitur itu loh, Pak. Ya, itu adalah alkohol industri, bukan alkohol untuk makanan. Ya, bahkan paracetamol itu kalau jenengan tinggali, pelarutnya itu adalah eliksir. Jadi kalau jenengan beli sirup paracetamol, itu jangan yang eliksir, karena eliksir itu pasti pelarutnya itu alkohol, etanolum. Tapi ya pilih yang non eliksir. Ini yang sederhana saja. Kalau jenengan ingin jadi supaya anak-anaknya kemudian tidak jatuh, ya karena ada sakatonik lever, jangan tahu. Sakatonik lever itu loh, itu pelarutnya alkohol dan hampir sekitar 20%. Makanya pemerintah Kota Blitar itu kan dibagi menjadi A, B, C ya. Di bawah 3% itu golongan A. 3 sampai 5 ya itu golongan B. Ya, kemudian 5 sampai 45 itu golongan C. Jadi kalau kemudian 20% kira-kira itu golongan apa? Ya masuk golongan C. Artinya apa? Berbahaya sekali. Karena itu ada pasien saya kemarin itu yang kemudian ya kalau nggak minum sakatonik lever dia mungkin mau wajib jaluk terus. Pasien itu kecanduan moten. Ya kecanduan kok di sini. Ya, di sini juga alkohol mesti kubang mesti. Ya kita bisa mabuk nanti. Karena apa? 20%. Ya karena itu sekarang sudah ditarik dari peredaran karena memang menjadi protes berbagai praktisi kesehatan. Tapi kan kadang-kadang produk itu muncul lagi ya, pokoknya ada golongan eliksir, etanolom, maka itu isinya adalah
etanol atau etanolom, ya bahasa latinnya. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan, la'anallahu khamra. Sungguh Rasulullah itu melaknat khamr. Wa yasrobuha, siapa yang meminumnya, wasakiyaha, kemudian yang menuangkannya, waba'aihaha, ya kemudian orang yang menjualnya, wa mutaba'aha, kemudian orang yang membelinya, kemudian orang yang memeraskan, kemudian orang yang diperaskan, orang yang membawa, dan kemudian orang yang ya mengangkutnya, semuanya kena KPH. La'anallahul khamra. Sungguh Allah melaknat khamr tadi. Jadi dari hilir sampai hulu, hulu sampai hilir, itu semuanya dosanya sama. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus kemudian ya berusaha untuk kemudian ketika kita membuat makanan, jangan sampai kemudian bercampur dengan misalnya bika Ambon, oh ya bika Ambon. Itu supaya mengembang, selain dikasih baking soda, juga dikasih alkohol. Sego goreng. Setiap hari jenengan beli sego goreng, maka jenengan harus pesan kepada penjualnya, nggak usah diparingi arak putih. Arak putih, ciu. Ciu itu arak, putih itu alkohol. Tapi jenengan telap, makan sego goreng, nggak ngerti isinya, ciu. Isinya alkohol, Mas. Jadi ternyata bahwa alkohol itu kemudian dinamakan dengan nama yang lainnya, bisa ciu, ya bisa khamr, bisa alkohol, ya bisa etanolom, atau kemudian ya bisa dengan menggunakan etanol dan sebagainya. Ya, kita harus dulu ceritanya, ini cerita Israiliyat ya, bukan cerita dari Islam. Kenapa kok kemudian timbul khamr? Ini cerita dari Bani Israel. Tidak usah, kalau jenengan dengar cerita dari Bani Israel, tidak usah dipercaya, tidak usah kemudian ditadoni dengan ilmu, tapi hanya diambil hikmahnya. Ida sami'a, ya kisosul Israiliyat, kalau jenengan mendengar kisah tentang Israiliyat, fala tusaddiquha, kamu jangan kemudian membenarkan, wa ma yukadzibuha, tapi jangan pula jenengan itu mendustakan. Jadikan hanya menjadi breaking news. Oh ya, breaking news hanya berita yang kemudian ya menjadi informan kita saja. Dulu Nabi Nuh ketika kemudian mendarat di Bukit Ararat, dia kemudian ya melihat biji anggurnya itu hilang. Loh, biji anggurnya sampai yang joko ini. Dicari ke sana kemari, ya, dia akhirnya apa? Gimana kalau anggur sampai nggak ditanam kan istilahnya apa? Ya, kelangsungan hidup manusia tidak akan bisa tercapai. Maka dia bertanya pada Jibril, ya Jibril, jadi biji anggur di bawah siapa? Maka Jibril mengatakan di bawah iblis. Iblis itu ternyata mencuri 2 anggur. Maka kemudian iblis disamperi oleh Nabi Nuh dan dikatakan, iblis, endi kuwi ya bijine anggur kok pek dhewe piye? Ya, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bisa memberikan kamu kalau kamu memberikan deal-dealan dengan saya. Beri aku keuntungan. Ya wes, aku 2/3, kamu 1/3. Oh enggak bisa gitu. Akhirnya ya tawar-menawar terus-menerus, akhirnya deal, iblis dapat 2/3, Nabi Nuh dapat 1/3. Kalah Nabi Nuh yang kalah-kalah dengan iblis. Akhirnya kemudian iblis menanam biji anggur itu, kemudian disiram dengan darah 3 binatang. 1 merak, 2 kera, ya, 3 itu babi, kemudian 4 itu macan. Itu kemudian setelah disiram dengan darah itu, maka orang kalau kemudian minum khamr jadi kayak merak, sombong. Kalau dia kemudian minum kayak macan, gampang ngamuan. Nah, kalau kemudian dia minum, kita jadi kayak ketek, mere-mere terus. Tapi kalau kemudian dia minum, kepengaruh sifatnya babi, terus apa? Luai. Babi turunan. Kalau wong Ponorogo itu kalau ngomong, kamu coba batang itu. Batang itu turu kesuwen gitu loh Pak ya. Itu yang batang. Itu babi itu sifatnya apa? Gampang makan, rakus,
bagus, tapi senengane ini cerita Israeliat, nggak usah dipercaya, nggak usah didustakan, yang penting breaking news. Itu sama dengan ya basa Jawa tadi kan juga sama. Ini pasemon atau condrone yang ingkang minum tua itu seperti tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian akan membuat kita itu mendapatkan bencana. Karena Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Ummahatul Mukminin, apakah jenengan pernah mendengar hadis Rasul berkaitan dengan penyebab gempa? Penyebab gempa. Kemudian ya Ummahatul Mukminin menjawab, wahai anak-anakku, karena yang bertanya itu tabiin ya, dan termasuk anaknya ya daripada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai anak-anakku, sesungguhnya gempa itu disebabkan karena apa? Yastahilunal khamra. Karena mereka itu menghalalkan khamr. Yusammuna bi ismiha ghairaha. Dan menamai khamr itu dengan berbagai macam nama. Ya, jadi akan dihalalkan khamr. Kemudian apa? Dan mereka itu ya mengiringi khamr itu dengan apa? Yaitu dengan ma'azif wal qainat. Ma'azif itu apa? Musik. Wal qainat itu apa? Penyanyi wanita. Maka apabila kemudian mereka sudah menghalalkan seperti itu, akan aku datangkan gempa. Tapi kalau ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ya kemudharatan daripada khamr, musik dan qainat tadi bisa ya diredam, maka Allah akan menenangkan daripada gempa. Ini ma'asyiral muslimin, ternyata ada hadisnya di sini. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, Abu Umamah Al-Bahili itu ya cucunya Rasulullah juga ya. Umamah Al-Bahili. La tadhabul layali wal ayyamu hatta tasrabu fiha ta'ifatun min ummatil khamra yusamunaha bi ghairi ismiha. Tidak akan berlalu la tadhabul layali, tidak akan berlalu malam walal ayyam juga siang sampai kemudian ya minum sebagian dari umatku khamra yang dinamai itu kemudian dengan nama yang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau orang itu dari umatnya Muhammad sudah kemudian meminum khamr, maka dia akan kehilangan hari-harinya. Kehilangan hari-harinya apa? Ya sakit, ma'asyiral. Sakit apa? Stroke kayak apa? Ya mana? Kan kehilangan hari-harinya semua kan? Harusnya bisa dia nikmati, akhirnya apa? Hilang begitu saja. La tadhabul layali wal ayyam. Maka tidak berlalu hari-hari itu kecuali kalau orang itu sudah menghalalkan khamr. Dalam hadis lain dikatakan la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismi yusamunaha iyyahu. Sungguh sebagian dari umatku itu akan menghalalkan khamr yang akan dinamai dengan nama yang lain. Dilanjutkan dengan hadis yang lain dari Ibnu Majah ini. La yasrobanna nasun min ummati, sungguh manusia dari kalangan umatku al-khamra yusamunaha bi ghairi ismiha. Mereka meminum khamr yang dinamai ya, tidak sesuai dengan khamr itu sendiri tapi dinamai dengan nama yang lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat. Maka kemudian mereka mengiringi minum khamr itu dengan apa? Iringan musik dan penyanyi wanita, qainat. Yakhsifullahu bihimul ardo. Maka Allah akan mengguncangkan bumi, membelah bumi dan akan menelan mereka. Yukhsafu anhum minal ard. Itu akan bumi akan terbelah dan akan ya menelan mereka. Wa yaj'alu minhum al-qiradatal khanazir, dan menjadikan sebagian mereka menjadi kera dan naudzubillah sama naudzubillah. Mungkin ini arti majas atau mungkin arti hakiki. Kita enggak tahu ya.
Nah, ini menjelang akhir zaman, maka kemudian kalau orang itu sudah menghalalkan khamr diiringi dengan musik, ya dan kemudian dengan biduan-biduan, ya, yang kemudian itu ya juga dicontohkan zaman Nabi Hud. Dulu zaman Nabi Hud itu ketika kemudian ya Nabi Hud itu berdoa kepada kaum Ad, maka kemudian Allah mengancam mereka itu dengan kekeringan yang terus-menerus, sehingga sumber daya mereka itu kemudian menjadi curas, panen mereka menjadi gagal, sumber makanan menjadi menipis. Karena itu kemudian ya para raksasa, orang Ad kan besar-besar, Pak. Orang Ad itu paling pendek itu cuma 25 meter. 5 meter itu paling pendek itu. Kira-kira sak piro itu ya. Sedangkan yang paling tinggi ya itu bisa nyampe 70, 80 bahkan mencapai 100. Ya, jadi kalau mereka itu berperang ya cuma datang satu prajurit mengencingi sebuah kampung, maka kampung itu banjir semua. Ini gambaran kaum Ad itu seperti tadi. Karena mereka diberikan tubuh yang gempal, tinggi, besar, maka membuat mereka menjadi sombong. Dan pada saat itu ketika diseru oleh Nabi Hud, ternyata mereka kemudian malah menentang. Sehingga akhirnya Nabi Hud itu mengatakan kalau kamu seperti ini terus, maka yang terjadi kamu akan ya, mendapatkan ya, banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi mereka dicoba dengan kekeringan ya yang melanda mereka itu bertahun-tahun. Maka pemimpinnya mengutus mereka itu ke tanah haram. Tanah haram itu Mekah. Jadi dulu Mekah tidak terkenal, Pak. Karena dibangun oleh Nabi Adam. Jadi ketika kemudian Nabi Adam turun itu malaikat sudah membina atau membangun daripada Ka'bah tadi. Dan Ka'bah tadi hilang ketika kemudian ya terbawa banjirnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ketika kemudian melewati Ka'bah itu semua tawaf kapalnya itu. Nah, baru kemudian beliau berlalu dari situ. Tapi ala kulli hal itu kemudian ditemukan lagi dan dibina pada zaman Nabi Hud. Zaman Nabi Hud di situ berkumpul orang-orang yang soleh. Maka kemudian ketika ya orang Nabi kaumnya Nabi Hud itu kemudian mengalami kelaparan, mereka minta kepada orang bijak yang di tanah haram untuk memberikan solusi. Maka ketika mereka sampai di sana, ternyata mereka dijamu oleh kerabat mereka itu yang merupakan penunggu daripada tanah haram. Tapi ternyata mereka terlena dengan apa? Budak-budak mereka. Yang budak mereka itu pandai memainkan lagu. Dan pandai membuat perasan khamr. Maka kemudian utusan tadi itu terlupa. Sampai 3 bulan mereka itu tidak minta petunjuk. Malah kemudian bersenang-senang dengan biduan, musik, dan kemudian minum-minuman keras. Sampai pada akhirnya pemimpin yang ada di negeri Hijr, yaitu kemudian sangat marah sekali. Gimana diutus untuk memberikan petunjuk kekeringan begini malah tidak boleh-boleh, suruh nyusul oleh kaumnya yang lain. Di sana ternyata diketahui mereka sedang senang-senang, alangkah marahnya tadi. Dan kemudian mereka minta petunjuk, ya ketika didesak tadi, akhirnya mereka diberikan petunjuk bahwa nanti Allah akan menurunkan awan putih, awan ya biru, atau kemudian awan yang hitam. Maka mereka memilih awan yang dan ternyata ya ketika mereka kembali ke negeri mereka, negerinya kaum Hud, ketika mereka sampai di sana, ternyata benar datang awan. Ada aridum mumjiruna. Mereka menganggap ini adalah awan yang akan menurunkan hujan. Bal huwa mastajaltum fi. Tapi ingatlah itu bukan awan yang akan memberikan hujan, tapi adalah ya penyegeraan azab. Maka begitu kemudian diturunkan azab, arsalna alaihim rihang sorsorong fi ayyamin nashatin linidukahum adzabal hissi fil hayatid dunya. Maka kemudian mereka dikirimkan angin yang sangat keras sekali yang menghantam mereka itu 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Yang terus menghantam mereka sehingga tubuh gembur mereka itu sampai pasir menembus ke belakang. Hancur mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan. Menjadi seperti ya, pohon kurma yang lapuk, jatuh begitu saja. Sedangkan Nabi Hud sudah mengungsi di daerah selatan, masuk di negeri Yaman. Maka daerah itu dihancur leburkan oleh Allah karena apa? Karena mereka ketika disuruh untuk ibadah malah minum khamr,
ya mendengarkan musik ya yang dipandu oleh jariyah atau kemudian budak wanita tadi. Nah, ini sudah diberitahu oleh Allah itu jauh-jauh hari melalui Al-Quran, itu supaya orang itu waspada dengan dosa ini. Tapi kira-kira dosa itu sekarang sudah anjrah atau populer apa enggak? Ya, minum khamar, dan musik kira-kira sekarang sudah ya, di diskotik itu kira-kira semuanya ada semua apa enggak? Masa Allah ya Masyarul Muslimin, ini semuanya sudah ya sesuatu yang biasa saja. Jika kemarin itu ada istrinya hamil, katanya rapat 3 hari 3 malam, tiba-tiba ketika diskotiknya kosong, melu mati deh. Istrinya dalam keadaan hamil, kemudian wajar karena selama ini bojone terkenal sebagai orang yang alim gitu ya, ternyata matinya di. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian salah satu dosa daripada khamr ternyata luar biasa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'rabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mendekati sholat atau sholat ya wajib, maka ya jangan sampai sukara. Sukara itu apa? Mabuk. Jadi pengharaman khamr itu ada tiga surah ya, 3 ayat ya, 3 surah dan 3 ayat. Surat Al-Baqarah, Al-Maidah dan An-Nisa. Ya, pada Al-Baqarah itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jika mereka bertanya tentang khamr dan judi, lagunya Roma Irama apa judulnya? Mira Santika. Ya kan? Itu yang miras dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mereka menanya tentang khamr ya dan judi, maka dikatakan ada manfaatnya. Tapi juga ada mudaratnya. Tapi mudaratnya itu lebih besar daripada. Kemudian turun yang ketiga, Al-Maidah 43. Itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'rabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati sholat ketika jenengan dalam keadaan sukara. Sukara itu mabuk. Lalu kemudian ditandaskan pada surah An-Nisa 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian ansab. Ansab itu apa? Memberikan saji kepada berhala. Wal azlam, kemudian mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, itu najisnya syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. La'alakum tuflihun. Kalau kamu pengen mendapatkan ya kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguh setan itu berkehendak supaya orang jatuh kepada adawah. Adawah itu apa? Permusuhan. Wal baghdha' yaitu adalah kebencian. Fil khamri wal maisir. Ya, di dalam khamr yaitu ya, minuman keras tadi dan juga ya, melalui judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sungguh khamr dan maisir itu akan menghalangi seseorang itu dari zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhkan seseorang itu dari sholat. Fahal antum muntahun. Kenapa antum tidak berhenti? Kenapa jenengan tidak berhenti? Ini adalah ya An-Nisa ayat 90. Begitu turun ayat itu, maka seluruh Madinah itu banjir khamr. Karena khamr dulu masih diharamkan. Begitu ada larangan dari surat An-Nisa 90, maka mereka membuang khamr mereka hingga parit-parit mereka itu ya penuh dengan khamr semua. Itu beda kita dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi itu kemudian ketika diperintahkan langsung saknya sam'an wa ta'atan. Awak ide kan sekto. Ya benar. Sekto itu merupakan kalimat taswif. Taswif itu kalimat apa? Penundaan. Banyak orang yang amal solehnya itu enggak gaduh karena apa? Karena mereka itu taswif, yaitu menunda-nunda ya amalan tadi.
Karena itu ma'asyiral muslimin, ciri dari orang yang husnul khotimah ya salah satunya ya itu adalah kalau mereka itu menghindari khamr, menghindari durhaka ya kepada kedua orang tua. Jadi salah satu daripada tanda-tanda husnul khotimah itu banyak sekali. Kita singgung ya pada lain waktu, tapi ada ya satu yang merupakan masuk di dalam tanda husnul khotimah kalau dia itu tidak mudminul khamri. Mudmin itu apa? Nyekek. Nyekek kepada khamr. Pangeran Diponegoro itu kalah karena apa? Karena panglimanya itu mabuk dengan khamr. Jadi Pangeran Diponegoro dulu itu ya sampai itu gubernur jenderalnya Belanda itu sudah hampir putus asa melawan Pangeran Diponegoro. Karena di setiap front itu mesti menang terus kalau perang Abu Arab. Jika mau tidak mau dia kemudian menggunakan akal licik. Akal liciknya bagaimana? Yaitu dengan cara yaitu dibujuk. Sentot Prawiro Dirjo dibujuk kemudian diberikan hadiah yang besar untuk menjadi ya apa itu panglimanya pasukan Belanda itu di Padang Panjang. Kiai Mojo juga dibujuk tapi malah dipenjara. Ya, penjaranya di Toraja sana. Dan nanti ada orang Jawa Tondano ya, yang namanya Jaton. Jawa Tondano. Turunan daripada ya Kiai Mojo. Penyanyi yang merupakan keturunan daripada Kiai Mojo siapa kira-kira? Duta Saila on Seven Mojo itu. Ya, Saila on Seven ada vokalisnya namanya Duta. Itu keturunan daripada Kiai Mojo. Karena itu dia nyanyi tapi kemudian kan ya, genrenya kan berbeda. Kalau penyanyi lain kalau kemudian itu nyanyi yang berkaitan dengan sedih itu kan mesti menggunakan minor kan. Anunya itu apa? Grade-nya itu. Tapi kalau kemudian Sheila on Seven ya itu ya dia itu bisa minor tapi kemudian lagunya ceria. Angel kan ini ya. Minor tapi kemudian lagunya ceria. Karena apa? Semangat dia itu memberikan semangat pada orang-orang supaya kemudian tidak jatuh kepada apa itu kegentingan atau kegesuan pada masa remaja. Jadi dibujuk Sentot Prawiro Dirjo, kemudian juga dibujuk ya Kiai Mojo dan dibujuk yaitu adalah panglima yang merupakan panglima daerah Magelang, Purworejo dan kemudian ya panglima dari daerah ya Magelang, Boyolali itu adalah ya Ali Basah Kerto Pangalasan. Kebetulan ya Ali Basah Kerto Pangalasan mempunyai kelemahan apa itu? Gampang kena khamr dan candu. Maka oleh Belanda kemudian dipasok itu pasukannya itu dengan khamr dan candu. Akibatnya apa? Front utara yang harusnya menjaga pasukan ya Belanda itu dari Semarang, Solotigo, Ungaran tidak bisa bobol, Pak. Sehingga akhirnya Belanda bisa mendirikan benteng pendem. Oh ya benteng pendem. Setiap daerah ditaklukkan, didirikan benteng. Ditaklukkan dan sampai ya jumlahnya itu membentang sejak Solotigo sampai Kertosono. Bayangkan, itu menghabiskan berapa gulden gitu ya. Ya, dihitung oleh akuntan perang ya, Belanda itu menghabiskan 20 juta gulden hanya untuk kemudian membangun benteng pendem. Jangan lihat benteng Rotterdam, benteng pendem Vandenberg dan sebagainya. Itu bekas-bekas benteng yang digunakan untuk mengepung Pangeran Diponegoro. Karena apa? Benteng utara bobol. Karena apa? Kerto Pangalasan itu kemudian dipasok dengan khamr dan candu. Akibatnya apa? Mabuk semua, Mas. Nah, sekarang ini untuk melemahkan sebuah bangsa, orang Amerika itu memberikan khamr pada orang India. Orang Australia memberikan khamr pada orang Aborigin. Sehingga apa? Sifat satria mereka menjadi hilang. Menjadi kukilo warso. Seperti manuk kademen. Kena hujan. Sama demikian, Bapak Ibu semuanya, sudah azan ya. Semoga kita bisa meneruskan ya pada depan. Insya Allah, mungkin masih kita sambung-sambung ya, supaya kemudian kita bisa mendapatkan gambaran tentang hari kiamat itu sangat complicated. Dan Pak Insya Allah kalau jenengan tetap sabar,
antum jadi ahlul afiyah atau ahlul musibah, insya Allah semuanya masuk surga. Orang yang kemudian ahlul musibah itu akan mendapatkan manzilah atau tempat yang paling. Karena itu jangan la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sekali-kali khawatir, takut, semelangan, karena Allah bersama dengan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq